Spoiler alert, video ini mengandung bocoran cerita serial Loki yang bisa saja mengganggu lo yang belum nonton. Ending dari episode ketiga serial Loki yang tayang pada pekan lalu terbilang sangat menggantung karena berakhir tepat sebelum planet Lamentis One tempat Loki dan Sylvie berada akan mengalami kiamat. Nah, pada episode keempatnya ini, kita pun kembali dilanjutkan dengan momen keduanya di planet tersebut. Episode keempat serial ini pun dibuka dengan momen flashback ketika Sylvie ditangkap oleh TVA karena merusak Sacred Timeline, hingga akhirnya dia kabur dan menjadi varian buronan. Sementara itu, pihak TVA pun akhirnya berhasil menemukan Loki dan Sylvie di Lamentis One akibat terciptanya kejadian Nexus yang misterius. Kalau bisa dibilang, episode keempat Loki sejauh ini menjadi episode terbaik dari serial MCU tersebut. Soalnya, sepanjang episode ini, emosi kita benar-benar dimainkan karena sejumlah adegannya yang seru hingga mengharukan sekalipun. Tak cuma itu, episode ini juga punya cameo yang sangat menarik sekaligus kejutan pada bagian mid creditnya. Nah, penasaran bagaimana keseruan episode keempat serial Loki? Mari simak review gua di video ini. Yang pertama, terungkapnya masa lalu Sylvie dengan TVA. Seperti sudah dibahas sedikit di awal tadi, episode keempat serial Loki dibuka dengan momen flashbacks dari Sylvie ketika dia menjadi varian dan ditangkap oleh TVA. Pada adegan tersebut, kita dibawa ke Asgard dan menampilkan Sylvie yang saat itu masih berusia anak-anak yang sedang bermain. Tak lama kemudian muncul Ravonna Renslayer yang saat itu menjadi petugas lapangan TVA untuk menangkap Sylvie. Namun, ketika akan menjalani proses pengadilan, Sylvie berhasil kabur dengan mencuri template milik Ravonna dan kemudian menjadikannya varian pengacau. Dia pun berhasil menghindari TVA selama bertahun-tahun hingga tumbuh dewasa seperti yang kita lihat di beberapa episode sebelumnya. Momen flashback tersebut pun bisa dibilang mengkonfirmasi bahwa Sylvie adalah salah satu varian dari Loki, bukan versi lain dari Enchantress seperti yang diduga banyak orang. Selain itu, momen tersebut juga mengungkapkan alasan mengapa Sylvie tak ingat banyak tentang masa lalunya, karena dia sudah ditangkap sejak kecil. Meski begitu, belum diketahui dengan jelas apa yang membuat Sylvie menjadi seorang varian. Yang kedua, kembalinya Lady Sif setelah absen 7 tahun di MCU. Pada episode keempatnya, kita disajikan dengan cameo dari karakter yang sudah menghilang di MCU selama 7 tahun lamanya, yaitu Lady Sif yang diperankan oleh Jaimie Alexander. Sosok Lady Sif terakhir kali terlihat di MCU pada film Thor: The Dark World yang rilis di tahun 2013. Namun, ia akhirnya kembali lagi sebagai cameo di serial Loki dan tidak menutup kemungkinan akan hadir di sejumlah proyek MCU lainnya. Sif muncul pada episode ini sebagai sosok yang menyiksa Loki di sebuah penjara spesial milik TVA yang mengambil wujud dari salah satu memori milik sang dewa penipu. Di memori tersebut, Sif dikisahkan marah terhadap Loki yang telah menggunting rambutnya sewaktu dia sedang tidur. Akibatnya, Sif pun menghajar sang dewa penipu di memori yang terus diulang-ulang di penjara milik TVA tersebut. Adegan yang menampilkan cameo Lady Sif tersebut pun sebenarnya menjadi sebuah Easter egg yang menarik. Soalnya, dalam versi mitologi Nordik, Loki memang dikisahkan pernah menggunting rambut milik Sif saat dia sedang tidur hanya untuk bersenang-senang saja. Nah, kisah yang ada di mitologi tersebut pun dibawa oleh kreator serialnya dan dikemas dengan cara yang sangat unik. Yang ketiga, takdir Loki yang harus sendirian dan menjadi dewa pengacau di Sacred Timeline. Ketika terkurung di penjara TVA, Lady Sif kerap mengatakan bahwa Loki memang layak hidup sendirian hingga akhir hayatnya. Lalu, tak lama setelah itu, Mobius datang dan menanyakan kepada sang dewa penipu apakah dia memang layak untuk hidup seorang diri serta bisa menjadi apa saja. Sebab menurut Mobius, hal tersebut bisa menciptakan sebuah anomali yang bisa menghancurkan markas TVA. Meski tidak terlalu dijelaskan, momen dengan Mobius tersebut sedikit memberikan petunjuk atas takdir yang harus selalu dijalani Loki di Sacred Timeline. Sebab dia terlahir sebagai God of Mischief atau dewa pengacau yang harus selalu hidup terbuang dan seorang diri. Jadi, jika dia tiba-tiba merasa tak layak hidup sendiri ataupun bisa menjadi individu yang baik, dia bisa dibilang sudah melawan takdirnya di Sacred Timeline. Hal ini juga lah yang memungkinkan terjadinya fenomena Nexus di Lamentis One, karena saat itu entah Loki atau Sylvie merasa kalau mereka sudah tak sendiri lagi.
Selain itu, takdir Loki di Sacred Timeline ini juga bisa menjadi penyebab mengapa Sylvie menjadi seorang varian saat sedang bermain ketika usianya masih anak-anak. Bisa saja saat itu dia punya keinginan untuk menjadi pahlawan layaknya Valkyrie yang sedang diimajinasikan olehnya menyelamatkan Asgard. Munculnya keinginan untuk menjadi seorang pahlawan tersebut pun bisa dibilang bertolak belakang dengan takdirnya di Sacred Timeline yang seharusnya menjadi dewa pengacau. Yang keempat, terbongkarnya rahasia TVA oleh Mobius dan Hunter B15. Pada episode sebelumnya, Sylvie sempat membongkar sebuah rahasia besar terkait TVA. Sebab menurut Sylvie, seluruh anggota TVA bukanlah makhluk yang diciptakan oleh Timekeeper selaku entitas yang kabarnya mendirikan TVA. Mereka ternyata awalnya hanyalah manusia biasa di bumi yang menjadi varian dan kemudian dihapus memorinya untuk dijadikan anggota dari TVA. Loki pun pada awalnya sempat memperingatkan hal ini kepada Mobius yang sudah dianggapnya sebagai teman, tapi tak dipercaya dengan mudahnya oleh agen TVA tersebut. Namun akhirnya Mobius mengetahui fakta yang sebenarnya tentang TVA setelah menaruh rasa curiga terhadap Ravonna dan mencuri tempetnya. Setelah itu, dia pun menjadi percaya dengan sang dewa penipu dan membantunya untuk kabur. Selain Mobius, rahasia TVA tersebut juga dibongkar oleh B15 yang memori manusianya sempat dibangkitkan menggunakan teknik enchantment milik Sylvie. Hal ini pun kemudian membuat Hunter B15 juga ikut membantu Loki dan Sylvie untuk menghancurkan TVA. Namun dalam prosesnya, Mobius dan Hunter B15 akhirnya lenyap setelah terkena tongkat menjadi senjata andalan dari anggota TVA. Yang kelima, munculnya Timekeepers dan misteri pemimpin TVA yang sebenarnya. Di episode keempat serialnya, kita akhirnya diperlihatkan dengan wujud asli dari Timekeeper yang disebut sebagai entitas terkuat semesta yang menjaga kestabilan timeline dan mendirikan TVA. Mereka terdiri dari 3 individu berbeda yang duduk dalam sebuah ruangan khusus di markas TVA. Namun setelah salah satu kepala mereka dipenggal oleh Sylvie, terungkap bahwa para Timekeepers hanyalah android. Terbongkarnya identitas Timekeeper tersebut pun menimbulkan pertanyaan terkait siapa sosok pemimpin sesungguhnya dari TVA. Sebab sebagai sebuah organisasi yang menjaga kestabilan timeline, TVA seharusnya memiliki seorang pemimpin berwujud intensitas dengan kemampuan dahsyat. Selain itu, Ravonna juga tampaknya memang mengikuti perintah dari sosok misterius yang kemungkinan adalah pemimpin TVA. Beberapa waktu lalu, ada teori kalau Kang the Conqueror adalah sosok di balik TVA dan juga Timekeeper. Salah satu alasannya adalah karena Ravonna merupakan kekasih dari Kang dalam versi komiknya. Bisa jadi hal ini juga turut terjadi di MCU, apalagi Marvel Studios memang telah menemukan pemeran dari Kang di MCU yang akan muncul di film Ant-Man ketiga yang mendatang. Terakhir, kehadiran sejumlah varian Loki lainnya. Pada akhir pertarungan di ruang milik Timekeepers, Loki tiba-tiba diserang oleh Ravonna menggunakan tongkat TVA sehingga dia menghilang. Namun, pada adegan mid-credit, terungkap bahwa sang dewa penipu tak tewas setelah diserang Ravonna, melainkan terdampar di sebuah timeline yang tampaknya adalah New York. Menariknya, di timeline tersebut dia bertemu dengan 3 varian Loki lainnya. Identitas dari masing-masing varian tersebut pun terungkap pada bagian kredit serialnya. Mereka adalah Bossful Loki, Kid Loki, dan juga Classic Loki. Ketiganya pun kemungkinan akan membantu sang dewa penipu utama untuk menumbangkan TVA. Selain itu, adegan mid-credit ini juga seolah memberikan sedikit harapan kalau Mobius dan Hunter B15 tidak tewas setelah diserang menggunakan tongkat TVA. Bisa jadi mereka turut terdampar di timeline New York yang kiamat tersebut dan ikut membantu para varian Loki untuk menghancurkan TVA. Nah, itulah ulasan gua terkait episode keempat dari serial Loki. Sambil menunggu episode terbaru yang tayang pada pekan depan, mari tuliskan pendapat lo terkait episode keempatnya ini di kolom komentar di bawah. Gua tunggu ya.